أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan dars kita. Fauzan, iya benar, itu salah. Dan ini pertemuan halaqah tafsir yang kedua. Kita masih belum masuk kepada tafsirnya, tapi masih dalam pembahasan pendahuluan-pendahuluannya. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai panduan hidup. Dan sesungguhnya panduan hidup yang akan menyelamatkan manusia adalah panduan hidup yang hak, yang benar. Panduan hidup yang hak. Dan panduan hidup yang hak itu tentulah yang datang dari Sang Pencipta kita. Makanya Al-Quranul Karim adalah panduan yang hak. Dan nilai yang ada di dunia itu hanya ada dua saja. Pertama yang hak, kedua batil. Tidak ada bercampur antara yang hak dengan yang batil. Kalau dia bercampur, maka nilai itu menjadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini hak, benar serta menyelamatkan. Minimal ada beberapa alasan. Satu, sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas. Tentulah Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka Allah berikan panduan Al-Quran. Ilmu Allah Ta'ala maha luas. Dan aturan hidup selain dari aturan Allah batil apabila bertentangan dengan aturan Allah. Alasannya pula karena ilmu manusia terbatas. Ada yang jago komputer tapi tidak bisa nukang.
Dan alasan yang kedua kenapa panduan yang datang dari Allah adalah al-haqq. Karena Allah Ta'ala tidak pernah lupa dan salah. Sebaliknya, panduan yang datang dari manusia yang bertentangan dengan panduan Allah Ta'ala adalah batil. Karena manusia tempat salah dan khilaf. Ini secara ringkas saja, saya tidak memperpanjang poin ini. Saya ingin menghantarkan pikiran kita tentang kebenaran dan Al-Quran adalah penyelamat yang datang dari Allah untuk kita. Alasan yang ketiga bahwa panduan Allah adalah al-haq. Al-Quran adalah menyelamatkan manusia. Karena Allah Ta'ala pencipta manusia dan alam ini, sehingga Allah Ta'ala lebih tahu dari manusia itu sendiri apa yang baik dan apa yang menyelamatkan mereka sejak di dunia hingga akhirat nanti. Baik. Sebaliknya, panduan selain dari panduan Allah itu batil apabila bertentangan dengan panduan Allah. Karena manusia apabila jauh-jauh dari Allah, syaitanlah yang menguasai diri mereka. 3 alasan al-haqq dan bukti kebenaran Al-Quran, serta 3 alasan pula bukti kebatilan panduan selain Al-Quran. Faham tu? Maka untuk itulah, apapun yang datang dari Al-Quran adalah sebuah anugerah besar yang wajib kita syukuri, yang wajib kita imani. Dan ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, mengimani seluruh kandungan Al-Quran. Yang kedua, mempelajari kandungan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan kandungannya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, mentadabburi Al-Quran. Kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, menghafal Al-Quran, terutama ayat-ayat yang wajib untuk kita hafal. Dan yang ketujuh adalah menyebarkan nilai-nilai Al-Quran, dakwah. Fahimtum? Berarti ada berapa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ada 7. Yang pertama, mengimani kandungan Al-Quran. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Ya. Baik qiraahnya dan maknanya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, mentadabburi Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Keenam, menghafal Al-Quran. Yang ketujuh, mengimani menyebarkan nilai Al-Quran. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang halaqah kita ini namanya halaqah tafsir. Di poin yang mana dia? Yang kedua, ahsan tuh. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, satu, bacaannya. Yang kedua, kandungannya.
Kalau halaqah tahfiz poin nomor berapa tadi? Ya. Menghafal Al-Quran 30 juz tidak fardu ain, fardu kifayah. Tetapi memahami kandungan Al-Quran, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain di dalamnya adalah fardu ain pula untuk dipelajari. Bahkan ketika kita tidak mempelajari kandungan maknanya, kita tidak bisa memahami dan tidak pula bisa mentadabburinya. Sekalipun kita hafal Al-Quran, maka kurang memberikan bekas di dalam hati kita. Sebaliknya, dan seterusnya, dahulu kami mendapatkan faedah dari Syekh Walid Saifun Nasr. Menurut Al-Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya mengajarkan hanya tahfidzul Quran tapi tidak mengajarkan kandungan makna Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran. Lalu saya penasaran, akhirnya saya minta kepada Syekh tentang perkataan Al-Imam At-Turtusi tersebut. Beliau pun mengirimkan wa mimma ibtada'ahun nas, di antara perkara-perkara bid'ah yang dibuat oleh manusia adalah mengajarkan lafzul Quran, lafaz Al-Quran, tapi tidak mengajarkan apa? Tidak mengajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Dan Syekh pun membawakan bagaimana nas-nas, celaan-celaan terhadap orang-orang yang berada di akhir zaman, terutama. Dan sejak zaman setelah Nabi juga sudah banyak sifat-sifat orang-orang Khawarij. Bagaimana sifat-sifat orang Khawarij? Sifat-sifat orang Khawarij tersebut, la ilaha illallah, sayaqra'una al-Qur'anu rijalun la yujawizu hanajirahum. Mereka akan membaca Al-Quranul Karim, tetapi tidaklah melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan meleset. Mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari busurnya. Maka akan banyak di akhir zaman orang-orang yang berbangga dengan hafalannya, tetapi Al-Quran tidak lewat dari kerongkongannya, tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Sementara al-iman ada di hati. Tasdiqul jazim, inilah al-iman. Maka untuk itu jangan tidak mempelajari kandungan Al-Quran. Makanya para ulama seperti penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, ada perbedaan manhaj dalam menghafal Al-Quran antara anak-anak yang masih kecil dengan anak-anak yang dewasa, dengan orang yang sudah dewasa. Anak-anak kecil menghafal Quran, belum ada syubhat, belum ada iskalat, belum ada apa-apa dalam hatinya, murni, masih berada di atas fitrahnya, menghafal Al-Quran. Tapi manakala banyak syubhat, banyak syahwat, banyak iskalat dalam jiwanya, maka di saat itu kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan para sahabat yang dewasa dahulu menghafal Al-Quran dengan metode 10 ayat. Mereka pelajari, mereka dalami, mereka renungkan, mereka amalkan, dan mereka juga ajarkan. Barulah mereka beranjak kepada ayat-ayat 10 ayat berikutnya. Faham tuh? Nah, jelas ya? Nah, sehingga dengan demikian kalau sudah ada muskil, ada permasalahan dalam diri, tapi dipaksa juga ngapal Quran aja, iman tak belajar, apa-apa tak belajar, akhirnya menjadi galau, kacau, risau dan macam-macam.
Itu namanya penyakit au zaman. Itu dia. Au zaman now. Ini obatnya. Maka manhaj yang benar seperti yang disebutkan oleh Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dahulunya. Apa kata Jundub radhiyallahu taala anhu? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar iman. Ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dulu kami belajar bersama Nabi, ketika itu kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadana bihi imana. Lalu kami belajar apa? Belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Itu dia. Ya. Ini diantaranya hadis ini, hadis riwayat Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Syekh Muhammad Nasiruddin menghukuminya, mencantumkannya dalam Sahih Ibnu Majah. Dan yang jadi masalah perkataan Jundub radhiyallahu taala anhu kepada salah seorang tabi'in. Ya. Kata beliau, "Wa antumul yaum ta'lamuna al-Qur'an qabla al-iman." Adapun kalian hari ini mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an sebelum kalian mempelajari iman. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini masalah. Ternyata mempelajari Al-Quran sebelum iman masalah. Itu diriwayatkan seingat saya oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Baik. Belajar iman dari Al-Quran juga. Dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Maka di sini dapatlah kita pahami berdasarkan sirah perjalanan Nabi dalam mentarbiyah para sahabatnya. Ayat-ayat dan surah pertama diturunkan Allah kepada Nabi dan diajarkan Nabi kepada para sahabatnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Allahu Akbar. Sehingga mendarah daginglah iman, keyakinan yang mendalam kepada Allah, keyakinan yang mendalam kepada negeri akhirat, serta keimanan yang lainnya di dada-dada para sahabat. Sehingga untuk itu sudah selayaknya bagi mudarris, bagi guru-guru untuk memperhatikan perkara ini. Baik, faham tu? Dah berapa menit? Sekarang ikhwati fillah, yang perlu kita pelajari lagi apa itu tafsir. Dan tafsir adalah bagian dari poin yang kedua, memahami kandungan Al-Quran. Dan apa pula bedanya dengan tadabbur? Tafsir dulu ya. Pada kesempatan ini belum sempat, mungkin karena keterbatasan waktu tidak sempat tadabbur. Tafsir maknanya adalah wa ma'aniha taduru haula al-kashfi wal idahi wal bayani. Maknanya yakni membuka, menyingkap, menjelaskan
menerangkan atau menjelaskan. Itu maknanya. Berarti yang dimaksud dengan tafsirul Quran secara istilah, bayanu ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Itu makna dia. Baik. Dan nanti ada metode-metode tafsir lagi. Secara ringkas, apa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran adalah merenungi makna-makna Al-Quran tersebut. Merenungi makna-makna Al-Quran tersebut. Dan ini menjadi satu kewajiban kepada kita. Agar Al-Quran yang makna-makna Al-Quran itu tidak hanya sampai di otak kita, tapi masuk sampai ke dalam hati kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya. Dan ini sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran banyak ayat, ada beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Tapi saya akhiri halaqah ini dengan satu ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Katakanlah, hai Muhammad, orang-orang yang menjadi musuh terhadap Jibril. Sesungguhnya Jibril ialah yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbika. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita, Allah Ta'ala tidak menyebutkan fa'innahu nazzalahu ala sam'ika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ala sam'ika, ke telingamu. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ala qalbika, kepada hatimu. Demikian juga bukan ala basarik, tidak, ke matamu, tidak. Tetapi walakin ala qalbika, tetapi kepada hatimu. La ilaha illallah. Bukan 98. Tadi saya sebut 98 ya. Al-Baqarah 98 saya sebut tadi. Bukan 98 tapi 97. 97 tadi. Barakallah. Jazakallah. Alhamdulillah. Jadi ini makanya sampainya Al-Quran kepada hati kita, bukan hanya ke telinga, bukan hanya ke mata. Itulah nanti tadabbur. InsyaAllah ta'ala besok akan kita sambung dalam pembahasan tadabbur Al-Quran ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.